Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman sahabat doa, baik yang di Indonesia maupun teman-teman di Amerika, Kanada, dan di Australia yang sudah menyukseskan dan memberkati acara ini dengan mengambil bagian di dalamnya. Saya mendapat berita dari panitia bahwa saudara telah meluangkan waktu merekam ucapan selamat dan juga menopang dalam doa. Juga saya mengucapkan terima kasih untuk tim doa yang menyertai acara ini, bahkan di hybrid seperti ini, onsite, tim doa pun dengan rela hati kompak datang bersama-sama menopang doa, hadir di tempat ini. Tuhan berkati. Saya juga sangat terharu melihat semangat kebersamaan yang besar dari sahabat doa. Karena saya tahu kita dari berbagai latar belakang gereja. Tapi hari ini membuktikan bahwa denominasi tidak menghalangi kita untuk mengerjakan rencana Tuhan bagi bangsa ini, yaitu menyatakan keselamatan Tuhan bagi jiwa-jiwa yang ada, menuai setiap jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu FKK. FKK bukan Fukwet Kiong. FKK kita bersama-sama sudah mengerti bahwa itu berbicara tentang firman, kebenaran, dan kehidupan. Malam ini saya mau membagikan firman Tuhan, sumber kebenaran dan kehidupan. Firman Tuhan saya ambil dari Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pertanyaan yang dijawab oleh Yesus dengan jawaban di ayat 6 ini adalah sebuah pertanyaan yang diberikan di Yohanes pasal 14 oleh seorang yang bernama Thomas. Kita tahu Thomas pernah menolak akan kebangkitan Tuhan. Dia berkata, "Sebelum aku melihat Yesus, sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang paku itu, aku nggak akan percaya." Dan Yesus menyatakan diri kepada Thomas, kita tahu. Nah, di dalam Yohanes pasal 14, jauh sebelum kematian Yesus dan sebelum keraguan Thomas itu, Thomas juga memunculkan satu pertanyaan, di mana Thomas bertanya di ayat yang kelima, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ke situ yang dimaksud Thomas adalah ke rumah Bapa. Dan Yesus menjawab dia dengan jawaban ini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam pernyataan Yesus ini, Yohanes pasal 14, Yesus mengungkapkan begitu banyak hal tentang dimensi ilahi. Saya bacakan untuk kita. Selesai Yesus menjawab Thomas, Filipus kembali bertanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Dan Yesus kembali menjawab Filipus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, di dalam menjawab pertanyaan Thomas, menjawab pertanyaan Filipus, Yesus membongkar rahasia ilahi. Apa yang terjadi di dalam hubungannya dengan Bapa dan apa yang ada dimensi ilahi. Dan jawaban-jawaban Yesus itu membuat saya melihat bahwa betapa kehidupan anak-anak Tuhan tidak terlepas dari firman Tuhan. Kalau kita tidak mengenal firman yang hidup itu, tidak mengenal sang firman itu, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam dimensi ilahi. Ingat, setiap gerakan manusia yang mencari Tuhan hanya menghasilkan agama. Tetapi kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relasi, terkoneksi dengan Tuhan. Kekristenan karena Allah yang mencari manusia. Amin. Bukan manusia mencari Allah. Dan Alkitab berkata bukan kita yang pilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita. Karena itu
Kita hari ini bersyukur bahwa melalui pernyataan Yesus tentang siapa Bapa, siapa Dia, dan hubungan Dia dengan Bapa, kita semakin mengerti apa yang tidak pernah kita tahu di dimensi ilahi, di dalam surga, di dalam kekekalan, dibukakan oleh Yesus. Tapi tahukah saudara, bahwa kekayaan surgawi itu juga sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan. Kalau kita kenal firman, kenal siapa Yesus, kita akan alami kebenaran yang memerdekakan kita. Kita akan alami kehidupan. Mari saya bukakan satu bagian, bukan hanya di bagian dimensi ilahi, di surgawi, tetapi mari kita coba lihat bagaimana hati Bapa yang dinyatakan di dalam Matius pasal 7 ayat 11. Kalau tadi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kita tahu yang di sana, di dalam keadaan surga dinyatakan Yesus. Sekarang di Matius pasal 7 ayat 11, kita kenal hati Bapa untuk kita yang di dunia. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan, saudara, ya ada yang berkata amin, benar saudara. Yuk kita katakan amin, amin, yes amin. Ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Siapa di tempat ini dan yang di Zoom dan YouTube yang berkata, saya mau menerima yang baik yang daripada Allah? Lambaikan tangan. Amin. Saudara, jangan mau hanya menerima yang biasa aja. Karena bukan kita yang meminta. Ingat, semua ini pemberian daripada Allah. Dan Allah memberi pemberian yang terbaik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan membuat segala-galanya. Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang baik. Jadi saya percaya kalau Tuhan menjanjikan memberi yang baik, saya percaya pasti Dia berikan. Karena segala yang baik bersumber dari Tuhan. Amin. Jangan bersandar sama manusia. Saudara, hari ini di ulang tahun FKK yang pertama, saya melihat kemurahan Allah, perbuatan yang luar biasa. Kami meeting berbicara tentang budget kue. Kue ulang tahun berapa budgetnya? Kami berbicara tentang makan hanya 1 kali untuk buka puasa dan tidak pernah terbayang 2 kali. Hari ini, karena kita hidup mengerjakan pekerjaan Bapa di surga, kue, makanan, udah ada kue ulang tahun ditambah tumpeng lagi, ditambah semua yang ada. Maaf ya yang di Zoom. Aduh, saya jadi buka rahasia yang di Zoom bilang, aduh. Panitia dan yang hadir di sini termasuk yang operator multimedia. Selesai ini saya minta jangan pulang dulu, kita nikmati makan dan minum yang ada. Semua pemberian ini saya percaya Tuhan yang menggerakkan hati para pemberi yang ada. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sahabat Tuhan terkasih dalam Tuhan, saya ingin bagikan 4 hal bahwa firman adalah sumber kebenaran dan kehidupan. Saudara, yang pertama, ya, setiap hal yang baik adalah hadiah dari Tuhan. Amin. Iya. Karena di dalam pengenalan akan firman Tuhan di Matius tadi dikatakan bahwa semua yang baik Tuhan berikan. Maka saya percaya semua yang saudara miliki sampai hari ini, yang kita miliki, itu ada anugerah Tuhan. Saudara tahu mujizat yang terbesar apa? Yaitu keselamatan kita. Kita dulu orang tersesat. Kita dulu adalah orang yang menginginkan tinggal dalam kegelapan. Kita lebih nyaman di dalam gelap. So orang di dalam gelap itu bisa marah sama orang dalam terang. Kenapa? Kalau terbiasa gelap tiba-tiba lampu terang itu menyakitkan mata. Tapi kalau kita yang terbiasa di dalam terang, kita nggak terbiasa di dalam gelap. Dan siapa yang memindahkan kita dari gelap ke terang? Ingat, Natal akan tiba. Pada waktu Natal kita ingat satu hal, Yesus lahir di tempat tidak layak. Dan bukannya lahir, Yesus mati di tempat yang tidak layak, disalib. Apakah kurang tempat tidur, kurang hotel, kurang rumah untuk bisa memuat satu bayi yang lahir? Bukan kurang, tapi hati manusia yang sempit untuk terima Yesus. Saudara, Yesus lahir di tempat yang tidak layak, mati di tempat tidak layak. Kenapa? Supaya saudara dan saya yang hidup di tempat tidak layak, itu dipindahkan oleh Tuhan ke tempat yang layak. Dengar, waktu kita terjerumus ke dalam perjudian, kita terjerumus dengan segala kuasa perdukunan, kita terikat dengan perjudian, kita terikat dengan perjinan, kita terikat dengan segala kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Tuhan bilang, kamu gak layak di situ. Dan saudara, siapa yang lakukan perubahan itu? Dia datang ke dunia, dia pindahkan kita dari gelap kepada terang, supaya kita menerima segala pemberian yang baik yang tersimpan di surga, diberikan kepada kita. Amin.
Karena itu saya percaya semua yang saudara miliki dan saya miliki hari ini adalah anugerah Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 dikatakan, setiap pemberian yang baik, saya kasih tanda bintang pemberian di situ. Setiap pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari atas. Apa maksud Yakobus berkata datang dari atas? Dari Bapa segala terang. Di sini Yakobus mengatakan bahwa pemberian itu berasal dari atas, dari surga, datang ke kita. Jadi kalau kita menerima sesuatu hari ini, bukan karena kita sanggup menerimanya, tetapi itu dimulai dari motivasi yang dari atas yang mau memberikannya. Kalau di atas tidak pernah mau memberi, kita mau cari dimanapun gak bakal ketemu. Betul saudara? Nah, karena itu kita bersyukur bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa semua pemberian adalah dari Tuhan. Karena itu jangan pernah berbangga apa yang kita miliki hari ini. Selalu ingat anugerah Tuhan. Jangan sombong. Saudara, kalau kita bisa bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan di sahabat doa, bukan karena hebat dan gagah kita. Itu karena pemberian dari Tuhan. Amin. Kalau setiap hari kita melihat jiwa-jiwa ditambahkan. Dan saya percaya bahwa kita bersandar kepada pemberian Tuhan semata. Saya menyadari bahwa hal yang kedua yang saya ingin ajak kita hari ini sama-sama mengingat adalah semua yang saudara butuhkan disediakan oleh Tuhan. Kalau kita lihat pernyataan di dalam Matius, saya bacakan ulang sekali lagi Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Dan Yesus nyatakan, kamu yang jahat, Bapa yang di dunia, yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Saudara pernah ketemu bapak yang memberikan yang jahat kepada anaknya? Ketika minta roti diberi batu, ketika minta ikan diberi ular? Enggak ada. Loh, ini bapak yang jahat bisa memberi yang baik. Apalagi bapamu yang di surga, yang punya segala kekayaan, kemuliaan. Dia akan memberikan yang baik kepada yang memintanya. Maka hal yang kedua hari ini, ketika kita mau kembali kepada Yesus, kembali kepada Sang Firman, saya percaya kita akan terima semua yang kita butuhkan di dalam Tuhan. Amin. Semua yang saudara butuhkan disediakan oleh Tuhan. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa saudara tidak tahu apa yang saudara butuhkan besok. Maaf saya katakan ini. Saudara tidak tahu apa yang saudara butuhkan besok atau sisa tahun ini. Tahun ini sisa berapa bulan ya? 1 bulan ya? 1 bulan setengah. Saudara tahu apa yang butuhkan? Enggak tahu. Tahun depan apa yang saudara butuhkan? Enggak tahu. So memang kita punya bayangan besar. Oh, anak saya mau begini, nanti saya rencananya. Tetapi saudara tidak akan pernah bisa tahu apa yang saudara butuhkan besok atau sisa tahun. Karena kita nggak tahu hari esok itu seperti apa. Betul? Kita nggak tahu hari esok. Hari ini ada sahabat doa yang menjemput teman, sama-sama MC. Datang untuk mimpin MC. Saudara, jangankan hari esok, sampai di apartemen yang ada dijemput. Ternyata salah satu di sini nunggu, satu di sini nunggunya. Setengah jam tunggu-tungguan. Yang satu bilang, aku udah nunggu di sini. Yang satu, aku juga udah nunggu di sini. Jangankan tahun depan hari esok, yang di depan nunggu di sana aja kita nggak tahu. Apa yang menunggu saudara di depan? Gak tahu saudara. Tapi dengar, apapun itu yang terjadi di tahun depan, apapun yang terjadi di sisa tahun di depan ini, saya percaya Tuhan punya kuasa untuk menyediakannya. Amin. Ya. So mungkin sedang merencanakan sesuatu yang saudara tahu, tapi ingat tiba-tiba bisa terjadi perubahan. So bisa merencanakan sesuatu, tapi bisa terjadi sesuatu yang tidak diduga. Tetapi yang saudara rencanakan dan saudara tidak tahu yang tidak terduga itu terjadi, Tuhan sudah mengantisipasinya. Karena itu bersandar pada Tuhan yang punya kuasa. Amin, amin, amin. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya jadi senang onsite kalau begini. Karena kalau di Zoom, saya khotbah, saya bilang amin, saya sendiri yang amin. Karena nggak ada yang buka mic. Nggak bisa buka mic kan ya. Itu
admin kita terlalu berkuasa untuk mematikan mic kita semua. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 19 sampai 20 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. So ketika ditutup ayat 20 dengan dikatakan, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Ketika di ayat 19 didahului dengan kalimat, Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, tujuan Allah untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi keperluan kita, supaya di dalam hidupmu dan hidup saya, Bapa yang di surga yang kita sebut dan kita panggil Bapa, dimuliakan melalui hidup saudara dan hidup saya. Amin. Iya. So ketika kita mengalami kepenuhan segala sesuatu keperluan kita, kita bukan meninggikan diri dan berkata kita sanggup membangun rumah, kita sanggup membangun kalir, kita mampu membangun sebuah pelayanan yang hebat. Tetapi ketika pelayanan kita diberkati, Bapa dimuliakan. Ketika keluarga kita diberkati, Bapa dimuliakan. Ketika kalir kita meningkat, Bapa dimuliakan. Karena itulah di ayat 20 Filipi pasal 4 berkata, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Katakan amin. Iya. Saudara, apa arti kekayaan yang mulia itu? Yang dikatakan di ayat 19 itu. Bahwa Tuhan memiliki sumber daya yang tak terbatas. Tuhan memberikan dengan berlimpah-limpah. Itulah mengapa kekayaan yang dimiliki di surga, ada kekayaan yang mulia yang dicurahkan begitu luar biasa. Kita katakan mulia. Tidak ada kekayaan yang mulia di dunia, hanya kekayaan dari surga. Kenapa? Karena surga itu memberi, bukan mengambil. Kalau dunia dia jadi kaya karena dia ngambil uang kita. Karena dunia kaya, karena dunia ngambil. Dunia ngambil, dunia ngambil. Tapi kalau Bapa kekayaannya mulia, karena dia memberi, dia memberi, dia memberi. Dan hukum anugerah, hukum Tuhan begitu dahsyat. Dan diajarkan di dunia, lebih baik memberi daripada meminta. Lebih baik memberi, lebih baik memberi. Nah ini sulit untuk dimengerti oleh kita, karena ini tatanan ilahi. Dan ternyata di Filipi dinyatakan, memang seperti itulah prinsip surgawi. Memberi, memberi, dan tidak pernah kekurangan. Apakah saudara pernah melihat orang yang memberi dan kekurangan? Enggak. Amsal berkata ada yang memberi, ada yang terus mengambil, meminta, tetapi nggak kelebihan. Ada yang memberi, tetapi tidak pernah kekurangan. Dan malam ini, saya mau katakan, terbukti di dalam ulang tahun sahabat doa yang pertama, kita kelimpahan 12 bakul. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan ingin memberi saudara semua yang saudara butuhkan, karena Tuhan senang untuk memenuhi setiap kebutuhan saudara. Jangan pikir Tuhan itu gini-gini. Saudara, saya kasih contoh. Ada seorang nenek yang berkata kepada cucunya, "Cu, kalau nilaimu 8, 9 tahun ini kan sudah mau ngambil rapot nih, sudah mau ujian kan. Nenek ajak kamu ke Labuan Bajo. Tapi kita ke Bali dulu. Sampai di Bali kita Labuan Bajo." Nah neneknya ternyata waktu muda suka snorkeling. Gitu kan? Wah, udah nenek-nenek senang snorkeling gitu kan ya. Nah kalau yang di sini mungkin seperti Bu Lucia lah begitu ya. Pokoknya kalau Bu Lucia saya sebut sahabat doa yang poninya paling cetar. Poni rambutnya. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Nah sang nenek berkata, aku berikan kamu hadiah ini. Ayo. Ada banyak anak-anak Tuhan yang bersikap seperti ini. Saudara, bayangkan, adakah anak kecil berkata, "Nek, nggak apa-apa, Nek, nggak apa-apa. Saya sekolah baik-baik bukan demi hadiah kok." Jadi waktu dia ngambil rapot, nilainya 8, 9. Nenek bilang, "Ayo, kita ke Bali." Nenek beli tiket. Papa, mama kamu ikut. Semua ikut, nenek. Terus anak itu bilang, "Enggak, Nek, enggak. Saya belajar baik-baik, saya belajar bukan karena demi hadiah. Saya nggak usah. Saya cukup, saya memang mau belajar baik, bukan demi hadiah." Maaf saudara, ada banyak orang Kristen yang begitu. Dan saya mau berkata, saya nggak mau jadi orang Kristen begitu. Loh, kok begitu? Memang sikapnya baik,
tapi nggak benar. Baik dan benar beda loh. Saudara kebayang nggak? Betapa bahagianya seorang nenek ketika dia bisa bawa cucunya, lalu ke Bali, lalu dia snorkeling, saudara. Lalu dia main di pantai. Dan dia lihat cucunya main, dia seneng. Saudara, dia lihat cucunya lari, bikin rumah-rumahan, main, mandi, dia suka cita sekali. Saudara, saya percaya, kita manusia pun begitu. Ketika kita memberi hadiah ke cucu kita, dan waktu dia sampai menerima hadiah kita dan dia nikmati hadiah itu, kita bahagia. Ada yang nenek di sini, yang opa-opa, oma, lihat cucunya menerima hadiah dari dia, terus sedih hatinya? Nggak ada. Kita senang. Saudara, maka saya mau berkata, jangan pernah takut untuk menerima upah dari Tuhan. Karena bukan kita minta kok, Tuhan yang janjikan. Betul? Jadi kalau Tuhan menjanjikan, waktu kita terima dan menikmati, Tuhan bahagia melihat kita menikmati pemberiannya. Yang amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Ayo ubah konsep kekristenan kita, ubah konsep itu. Tuhan bahagia ketika melihat kita terima hadiah itu dan menikmatinya. Karena itu, yang di sini ada cucu-cucu. Saya katakan, kalau nenekmu janjikan ke Bali, terima aja. Justru kamu gak terima, nenekmu sedih. Tapi ketika kamu terima, dia bahagia. Demikianlah hati Tuhan kita. Waktu dia memberikan pemberian dan engkau terima dan engkau nikmati, hatinya bahagia. Amin, saudara. Yes, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yakobus, saya ajak kita lihat bagian keempat sebagai bagian yang terakhir. Tuhan sedang menunggu saudara. Saya mau tutup ini dengan satu ajakan, khususnya untuk sahabat doa. Tuhan sedang menunggu kita. Apa yang Tuhan tunggu? Mari kita minta jiwa-jiwa sama Tuhan. Amin, saudara. So gini, jika saudara memiliki kebutuhan dalam hidup saudara yang tidak terpenuhi, saudara tahu nggak? Mungkin Tuhan sedang menunggu saudara untuk meminta. Saudara, masalahnya ketika saya baca Matius pasal 7 tadi, masalahnya bukan karena di sisi Tuhan, karena hati Tuhan ingin memberi. Saya ulangi, ada banyak orang kecewa sama Tuhan karena doanya tidak dijawab. Ada banyak orang merasa dia sudah meminta. Ada banyak orang merasa Tuhan mengecewakan. Tapi ketika saya lihat kebenaran firman Tuhan, enggak kok, Tuhan nunggu. Bahkan Tuhan bilang, mintalah, carilah, ketuklah. Tuhan ajak. Masalahnya bukan karena Tuhan tidak ingin memenuhi kebutuhan Anda. Masalahnya bisa jadi karena Anda belum meminta kepada Tuhan. Belum meminta. Masih ingat di dalam doa puasa kita dengar firman Tuhan? Bahwa ketika kita inginkan sesuatu, lakukan itu dengan serius di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kalau minta kepada Tuhan, datang dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Percayalah saudara, Yakobus pasal 4 ayat 2b itu sudah mengatakannya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kenapa sahabat doa diberkati sampai hari ini? Karena tiap pagi kita minta sama Tuhan. Tiap pagi kita kumpul doa sama Tuhan. Tiap pagi gaya hidup kita berubah. Dulu kita bukan orang yang bangun pagi. Hari ini kita adalah orang bangun pagi, Senin sampai Jumat. Setiap pagi kita mengetuk pintunya Tuhan. Setiap pagi kita berdoa. Karena saya percaya, berkat yang terjadi sahabat doa bukan karena kita hebat, tapi karena akhirnya kita mau taat. Kenapa taat? Karena Tuhan suruh kita minta, akhirnya kita taat dan kita minta. Dan kita diberkati sampai hari ini. Sebab Tuhanlah yang menurunkan berkat yang kita cari itu. Amin, saudara? Iya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Coba evaluasi diri kita. Benarkah kita sudah berdoa? Saya sudah berdoa, Pak. Coba lihat slide yang terakhir ini. Ya, saudara, malam ini saya akan khotbah 1,5 jam. Biasa di doa pagi 30 menit. Kapan lagi khotbah 1,5 jam kan? Apalagi habis khotbah ini makanan menunggu. Maaf untuk yang di onsite, Bapak. Untuk yang di sini. Saudara berkata, Pak Fu berkata Tuhan sedang menunggu. Pak Fu berkata Tuhan ingin memberkati kebutuhan kita karena ketika kita terima dan nikmati hati Tuhan pun bahagia. Dan Pak Fu berkata kita tidak memperoleh karena belum berdoa. Iya, benar. Saya akan berdiri pada apa yang saya katakan tadi. Kenapa? Kalau memang kita sudah berdoa, koreksi hati kita hari ini. Siapa yang saudara andalkan untuk memenuhi kebutuhan saudara? Bukankah saudara sibuk lari sana lari sini, jalan sana jalan sini, sehingga tersandung?
Dan sedangkan Tuhan berkata, orang yang berlutut tidak akan pernah tersandung. Amin. Ya, saudara yang sibuk berlari dan berjalan akan tersandung. Orang kalau jalan bisa tersandung nggak? Orang berlutut bisa tersandung nggak? Bisa. Tapi kalau orang berlutut bisa tersandung nggak? Nggak bisa. Saudara, siapa yang saudara andalkan untuk memenuhi kebutuhan saudara? Kalau saudara andalkan manusia, saudara boleh berdoa. Tapi sambil berdoa engkau andalkan manusia. Engkau belum meminta sama Bapa. Jika bukan Tuhan dengar, yang saudara andalkan untuk memenuhi kebutuhan saudara. Kalau bukan Tuhan yang saudara andalkan dalam pelayanan, bukan Tuhan yang saudara andalkan dalam rumah tangga, bukan Tuhan yang saudara andalkan dalam studi anak-anakmu, dalam kehidupanmu, bertobat. Kenapa? Karena engkau belum percaya Tuhan menjadi sumber segala-galanya. Kalau engkau percaya Tuhan sumber segala-galanya, letakkan segala sesuatu kebutuhanmu, datang bersandar sama Tuhan. Berapa banyak kita masih mengupayakan dengan kekuatan kita. Hanya kita yang tahu secara hati nurani kita. Seberapa kita andalkan Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita. Kalau kita masih lihat banyak orang yang sibuk belum memulai hari dengan Tuhan. Ajak dia ke sahabat doa. Biar kita cari Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Karena Tuhan sumber segala-galanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Yang di onsite saya undang berdiri. Yang di rumah masing-masing silakan tundukkan kepala. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang di Zoom, di YouTube, kita ambil waktu 1 menit di hadapan Tuhan. Kita berdiam diri, kita diam, kita tenang. Saudara, firman Tuhan adalah sumber kebenaran dan kehidupan. Kita tidak bisa menolak kebenaran yang datang dari surga. Kita hanya bisa tunduk dan taat kepada kebenaran itu. Hari ini mungkin engkau menangis dan berkata, aku udah doa. Aku udah minta sama Tuhan. Baik, kalau engkau sudah berdoa dan minta. Tapi malam ini ketika engkau dengar firman Tuhan, ubah konsepmu. Jangan pikir dia Bapa yang jahat, dia Bapa yang jauh. Mulailah datang kepada Tuhan dalam ketenangan dan keyakinan. Bahwa Bapakku yang aku datang sangat rindu memenuhi kebutuhanku. Apa kebutuhan saudara hari ini? Saya rindu di ulang tahun ini terjadi mujizat dalam keluargamu. Bawa kembali perkatakan itu. Engkau rindu suamimu punya pekerjaan? Mari bawa suamimu datang kepada Tuhan. Engkau rindu dalam pelayananmu diberkati, dibangun? Mari kita datang sama Tuhan. Kita jadikan Tuhan sumber segala-galanya. Kita andalkan Dia di dalam segala hal kita. Ya Yesus. Ya Yesus, haleluya. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Ya, Dia Allah yang menjaga. Tak usah ku peliharaku. Katakan, tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Roh Kudus hiburku. Katakan, tak usah ku cemas. Sekarang perkatakan dengan iman, Dia memberkatiku. Dia memberkati. Mari angkat tanganmu, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Ya, akui Dia besar. El Shaddai, Dia Allah yang mulia, kekayaannya mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yes, Jesus, berkatnya melimpah
berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Yes, Jesus. Ya Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari taruh tanganmu di dada bagi engkau yang ingin didoakan, yang di studio, yang di Zoom dan di YouTube. Mari katakan, Tuhan, ini kami. Ampuni karena kami pernah ragu akan kemahakuasaan-Mu. Kami lupa kami punya Tuhan yang maha dahsyat, maha besar, pencipta segala-galanya, sumber segalanya. Pada saat kami meragukan Engkau ya Tuhan, hatimu sedih, dan malam ini kami datang mau mengakuinya. Bapak, hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat, setiap air mata yang menetes di hadapan-Mu Tuhan, Kau tampung di kirbat-Mu. Engkau Tuhan dekat dengan mereka yang hatinya hancur. Kami berseru di ulang tahun ini, mari lihat rumah tangga kami, mari lihatlah pernikahan kami. Mari Bapa, Engkau lihat apa yang kami kerjakan hari-hari ini. Bapa, ya Bapa, kami percaya Engkau adalah Bapa yang penuh dengan kasih, yang di dalam Engkau sediakan segala keperluan kami, kebutuhan kami. Hamba berdoa membawa setiap anak-anakku yang di Zoom, di YouTube dan di onsite datang kepadamu, berseru meminta pertolongan-Mu. Mulai hari ini kami mau berkata, Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Engkau satu-satunya yang kami percaya, Engkau satu-satunya yang kami hidup bergantung sepenuhnya. Dan mulai hari ini tidak ada yang lain. Kami bergantung untuk pernikahan anak kami, kami bergantung untuk kehidupan karir, legasi dari keturunan-keturunan kami. Kami mau pegang kebenaran firman Tuhan yang berkata, anak cucu orang percaya tidak akan meminta-minta. Dan ini perkataan dari sorga. Karena itu Tuhan, kami tahu motivasimu baik, rancanganmu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan malam ini kami berkata, di dalam nama Yesus kami terima masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Karena apa yang kami dengar malam ini, bahwa Bapa kami adalah Bapa yang baik. Yesus telah menyatakan kepada Thomas bahwa Yesus di dalam bersatu dengan Bapa, mengenal segala kekayaan surgawi kelimpahannya, telah dibawa melalui kematiannya datang ke dunia. Dan kematiannya telah menjadikan kami yang miskin menjadi kaya. Karena itu kami tidak kekurangan kalau memiliki Allah yang tak terbatas itu. Kami letakkan pergumulan kami malam ini dan kami telah dipulihkan. Ibadah ulang tahun malam ini adalah kebangunan rohani terjadi yang telah Tuhan berikan untuk rumah tangga kami, untuk hidup kami. Malam ini bukan ulang tahun yang biasa. Malam ini bukan pesta pora. Malam ini bukan perayaan ulang tahun yang biasa-biasa. Tapi malam ini adalah kebaktian, kebangunan rohani yang telah Tuhan kerjakan melawat kami dengan firman Tuhan, dengan kehadiran Tuhan. Kami terima lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari katakan sama-sama, amin, amin, amin.